Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari tanggal 16 Oktober 2024. Kita tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Kalau kita hidup sendiri, kita akan jatuh. Kita akan menemui namanya jalan buntu. Kita akan menemukan jalan menuju maut, kekal selama-lamanya, mati. Tanpa Tuhan kita mati kering, hancur, binasa. Tapi bersama dengan Yesus kita mendapatkan damai sejahtera. Bahkan suatu hari kelak bersama Yesus kita akan memasuki kerajaan yang kekal, surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mengajak Bapak Ibu supaya kita suatu hari kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sungguh, apa yang Bapak bicara di dunia ini semua berkaitan dengan yang akan lenyap. Bicara dunia, bicara kefanaan, tidak kekal di dalam dunia ini. Semua akan menjurus kepada maut dunia. Yang penting selama kita hidup dalam dunia, bergantung kepada Tuhan. Kalau bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan atur hidup kita. Masalah jasmani, masalah materi, Dia yang atur, karena Dia pencipta segala-galanya. Dunia milik Tuhan, tetapi dalam otoritas kuasa si jahat. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 5:19. Aku tahu bahwa aku berasal dari Allah, tapi dunia ini sudah dikuasai si jahat, iblis. Oleh karena itu jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan dunia ini. Jangan bergaul karib dengan dunia. Saudara akan jatuh nanti. Karena tipu musnah di dunia. Karena di dalam dunia ada roh-roh jahat, iblis. Seperti nanti kita baca, ya, bukti nyata ada perbedaan. Ini bukti nyata nanti kita baca pagi ini dalam 1 Samuel pasal 19. Saul berapa kali ingin bunuh Daud karena kerasukan dihinggapi roh jahat. Tapi Daud disertai Tuhan. Beda jauh. Kalau Daud disertai Tuhan, hidup berkemenangan, ada damai sejahtera. Main kecapi, damai sejahtera. Seperti saya dipimpin Roh Kudus, ya, main gitar, menyanyi buat Tuhan. Dan banyak mendengar Bapak Ibu di firman Allah yang saya sampaikan, untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Hidup hati-hati, berjalan-jalan lurusnya Tuhan, tidak jalan sembrono. Orang yang dipimpin oleh Tuhan tidak jalan sembrono, tidak gegabah, tapi langkah bersama dengan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 25 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, ini Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25.
Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh Kudus. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Pagi ini kami baca firman-Mu Tuhan, sucikan hatiku, mulutku dan pikiranku, ku simpan firman-Mu di dalam hatiku, amin, haleluya. Roh Kudus ajar aku, haleluya. Roh Kudus ingatkan aku Bapa, agar aku selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hidupku ya Bapa. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari berganti hari. Sekarang sudah berjalan di tengah-tengah Oktober, tanggal 16 Oktober. Kita berdoa Bapak Ibu ya, supaya tanggal 20 Oktober selamat tinggal Bapak Presiden yang kita hormati, Pak Jokowi, akan berakhir masa jabatannya. Kita berdoa. Saya sendiri sudah pernah foto bersama berdua sama Pak Presiden Jokowi berapa tahun yang lalu. Dan saya berdoa supaya Pak Jokowi supaya tetap berharap kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Termasuk Pak Gibran sebagai wakil presiden, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Bawa dalam doa Bapak Ibu, supaya Indonesia ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Indonesia berdoa. Saya salah satu panitia di dalam Indonesia berdoa buat Indonesia. Karena kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah rakyat Indonesia. Sebagai bukti kita cinta Indonesia, perlu ada tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia yang kita cintai. Turut ambil bagian di dalam doa, ya, supaya Tuhan memberkati Indonesia ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, tiap keluarga rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan diberkati, dalam pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan itu ada penyertaan Tuhan. Penting nih Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu berhasil, tapi tanpa Tuhan pekerjaan akan sia-sia. Keberhasilan dunia ini nggak ada kaitannya dengan surga. Keberhasilan dunia ada kaitannya apabila hidupku layak di hadapan Tuhan. Tuhan catat, maka apa yang kita kerjakan di bumi akan terikat apabila kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Itu penting. Ya. Selama Bapak Ibu berkati sama Tuhan, harus ada link dengan kerajaan surga. Itu salurkan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang hanya punya banyak berkat, tapi salurkan yang salah. Hanya salurkan kepada masalah dunia. Dunia tidak kaitan dengan surga. Ada kaitannya apabila perbuatan kita dikaitkan dengan surga. Tapi kalau Bapak Ibu hanya perbuatan dilakukan buat dunia,
popularitas nama, cari duit, udah diberkati sama Tuhan, tapi untuk judi. Apa itu surga? Terus untuk berzina, ya, untuk perselingkuhan, untuk tipu sana tipu sini. Apa itu surga? Enggak ada, saudara. Tapi kalau saudara diberkati untuk memuliakan Tuhan, bantu penginjilan, bantu pelayanan yang benar, bangun gereja, membantu orang yang perlu dibantu, membantu hamba Tuhan. Pokoknya semua berkaitan dengan kerajaan surga, berkaitan dengan maunya Tuhan. Baru itu nanti tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau itu makanya pentingnya kita hidup, jangan pernah hidup sia-sia, saudara. Setiap perbuatan perilaku kita, 3 unsur ini, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh itu berasal dari Tuhan. Pergunakan tubuhmu untuk Tuhan. Pergunakan pikiranmu untuk Tuhan. Pergunakan hatimu untuk Tuhan. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Pikirkan perkara di atas. Dalam Kolose pasal 3, 1 dan 2. Pergunakan tubuh untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Hatimu isi hati firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Selama kita hidup di dalam dunia, mari menjadi hidup yang berguna. Ambil bagian dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan. Jangan seperti Raja Saul. Mari kita buka 1 Samuel pasal 19. Tadi firman Tuhan katakan tadi, supaya dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh era besar ini. Hiduplah oleh. Jadi berarti hidup ini dipimpin Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Bukan oleh kedagingan. Maka dikatakan di sini, maka kamu tidak akan menuruti daging. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, daging tidak berkutik. Daging harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti saya, seperti ini menyampaikan firman Tuhan. Kalau ikutin daging, saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Kalau ikutin daging, saya tidak mau berdoa. Tapi saya tundukkan sifat daging yang tidak mau berdoa. Dengan jalan saya mau berdoa. Tunduk itu daging. Aku buang sifat-sifat egois, hal yang bersifat daging. Aku buang dalam nama Yesus. Tapi aku menuruti pimpinan Roh Kudus. Dan 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Amin, harus. Saya sebagai hamba Tuhan mau dipimpin Roh Kudus, maka saya harus mau taat dipimpin Roh Kudus. Jangan bandel. Seperti Yudas Iskariot, dikasih kuasa Tuhan, mau menerima kuasanya, tapi dia bandel mengkhianati. Tidak benar, saudara itu. Berarti penuh dengan kepalsuan. Dia menipu Tuhan, mengkhianati Tuhan. Banyak orang Kristen saat ini mengkhianati Tuhan. Hiduplah di dalam kedagingan, pakai nama KTP agama Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Kristus. Tidak mau dipimpin oleh firman Allah. Jangan bertobat dalam nama Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 1 Samuel pasal 19, ya, supaya kita bisa paham ayat 1 sampai 10 berkaitan dengan Raja Saul. Apa ini? Beda antara Saul dan Daud, saudara. Ya, coba kita baca. Daud melarikan diri karena Saul menyerang, dia kembali. Saul dihinggapi oleh roh jahat. Ini penting. Ini berlaku untuk saat ini, saudara. Dunia ini dikuasai roh jahat. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak benar mendekat dengan Tuhan, ya, roh jahat itu seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Dia ngincar, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis roh jahat seperti apa? Singa, iblis seperti singa mengomong, mencari siapa yang ditelan. Kita harus jaga baik-baik kehidupan kita nih. Dengan cara apa? Dekat dengan Tuhan. Mari kita buka. Ya, kita puji Tuhan. Makanya saya senang baca firman Tuhan. Supaya dengan baca firman ini artinya apa? Bapak Ibu mengikatkan diri dengan Tuhan. Tutup ada tameng ilahi. Ada pagar ilahi. Dengan kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Ya, coba dibukti nyata ayat 1. Mohon maaf, saudara. Karena banyak ngomong saya jadi kesel. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Nani. Beda. Yonatan anaknya beda dengan papanya. Mohon maaf, saudara. Saul punya niat jahat karena dasarnya iri hati. Makanya penting, saudara, kita harus ada kendalikan diri. Di antara Bapak Ibu jangan punya sifat iri hati, ya. Seperti Saul ini. Ya, kan ceritanya itu. Banyak mereka memuji Daud, Saul beribu-ribu. Tapi Daud berlaksana. Atas dasar itu Saul sudah mulai sirik iri hati kepada Daud. Dia pikir aku akan raja. Daud ini siapa ini? Masa aku kalah? Itu berarti sifat iri hati nggak beres loh. Karena apa? Begitu punya sifat iri hati,
Iblis masuk, saudara. Diincar, ini incaran iblis seperti itu. Kalau seorang punya sakit hati, punya suka tersinggungan, suka marah, itu kan kelemahan kan? Iblis incar itu, saudara. Wah, ini punya kelemahan. Kayak Saul punya kelemahan iri hati kan? Ya, ada cobaan seperti itu, dipuji-puji orang. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu Daud, bangsa itu cobaan tuh. Tapi dalam cobaan ada ujian, nggak menang terhadap ujiannya. Masuk iblis, ada iri hati, sehingga apa membunuh. Tapi Yonatan beda, ya. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyi di sana. Wah, Yonatan baik, saudara. Dia ngasih informasi. Ya, inilah kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Di sini ada juga kelihatan anak Tuhan yang beda. Saul anak Tuhan, dipilih sama Tuhan, tapi ikuti iblis. Tapi Daud dan Yonatan anak Tuhan, ikuti Tuhan. Sehingga Yonatan bicara kepada Daud, bagus hatinya Yonatan ingin melindungi Daud dari kejahatan ayahnya Saul. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya. Lalu memberitahu ini kepada, ini bagus nih. Ya, jadi selalu memberikan informasi-informasi yang positif, yang konstruktif, bukan destruktif. Konstruksi membangun untuk Daud. Sehingga Daud itu terluput dari kejahatan Saul. Ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik. Nah, tuh lihat nih. Mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Nah, ini Yonatan bagus. Memberikan good news supaya Raja Saul papanya sadar. Papa, itu Daud kan baik. Nah, dia ngomong begitu. Selama ini, lihat ini Papa, Daud sudah banyak berjasa. Dia lawan perang bangsa Filistin. Dia sudah menang. Ya, supaya apa? Supaya Yonatan itu membukakan mata rohani. Pikirannya Saul papanya sadar. Jangan punya niat jahat. Ya, ayat yang kelima, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh insan Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Coba ini bagus ya, Yonatan. Ya, dia memberikan informasi-informasi, pandangan-pandangan positif supaya Saul tujuannya menggagalkan niat jahat Saul yang akan membunuh Daud. Ya, mengapa engkau orang bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Coba supaya sadar. Ayat yang ke-6, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Nah, coba dia boleh sumpah nama Tuhan. Tapi lihat ini, palsu nggak? Benar, omongannya benar. Banyak orang Kristen palsu seperti Saul, penuh dengan kepalsuan. Artinya mulutnya tidak sesuai dengan perilakunya. Mari kita lihat. Ayat ke-7. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Nah, Yonatan dia pikir tenang. Oh, papanya kan sudah bersumpah. Daud nggak diapa-apain. Jadi dia ngomong kepada Daud, ayo kita ketemu sama papa aku, yaitu Saul. Ayat yang ke-8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud berperang melawan orang Filistin yang menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari pencobaan ini. Daud memberikan kemenangan, kekalahan besar buat bangsa Filistin karena Daud bersama dengan Tuhan. Terus ayat 9. Tapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecap. Ini lihat perbedaannya. Jadi Raja Saul kan hatinya memang tidak bisa memelihara roh Tuhan. Ya, dia memelihara iblis. Maka masuklah roh jahat. Ya, sedangkan Daud ada pegang kecapi. Ya. Terus ayat yang ke-10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tapi Daud mengelakkan tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sudah itu Daud melarikan diri dan luputlah pada malam itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Lihat ini. Ternyata Saul bohong kan. Tadi bilang sumpah. Ya. Di ayat ke-7 dia bilang lalu Yonatan sumpah. Ayat yang ke-6. Saul memperoleh perkataan Yonatan dan Saul bersumpah. Demi Tuhan yang hidup ia tidak akan bunuh. Sumpah bohong. Manusia pandainya ngomong sumpah-sumpah. Tapi perilaku perbuatan tidak cocok. Ya. Akhirnya ketahuan oleh Yonatan bahwa Saul akan membunuh. Dia lemparkan tombak kan. Coba ini bukti nyata.
Saul begitu jahat karena dihinggapi roh jahat. Di sini kita bisa belajar. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus, penerapan dalam hidup kita. Kalau kita diisi roh jahat, dikuasai roh jahat, maka pikiran kita jahat, hendak membunuhlah, iri hatilah, punya dendam, dengki, pokok itu perbuatan daging bisa menyebabkan dosa dan upah dosa maut. Itu perhatikan, ada 3 hal. Daging, dosa, maut. Akibat perbuatan daging, karena dipimpin oleh daging bisa menghasilkan dosa, dan dosa membawa kepada maut. Maka pentingnya kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan ini. Terlebih saya lihat ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda sudah masuk di awal langkah-langkah menuju kedatangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan peperangan terjadi, dan ini sudah terjadi. Nanti akan terjadi megatrust, gempa bumi, kita bawa di dalam doa. Tapi ada janji Tuhan buat setiap anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dicinta sama Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dipimpin oleh Roh Kudus sampai langkah kita yang terakhir, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya jangan sampai kita dipimpin oleh kedagingan yang bisa dosa seperti Raja Saul. Tapi mari kita dipimpin Roh Kudus supaya kita berkenan sama Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan Immanuel. Amin. Haleluya.